Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Wahyu Hadiana. Di video kali ini masih akan membahas tentang materi statistika karena belum selesai. Dan lanjut kita ke materi. Kita akan membahas tentang ukuran penyebaran data. Di mana ukuran penyebaran data ada 4 materi yang akan kita bahas ke depan. Yang pertama jangkauan, yang kedua kuartil, yang ketiga simpangan rata-rata, yang keempat variansi dan simpangan baku. Kita lanjut ke yang pertama yaitu jangkauan. Jangkauan adalah jarak antara datum terkecil atau nilai terendah dan datum terbesar atau nilai tertinggi. Dengan rumus J, notasinya itu untuk jangkauan, sama dengan X max dikurangi dengan X min. Contoh, tentuan jangkauan dari data 8, 5, 6, 8, 8, 7, 9, 7, 5, 8, 7. Kita akan jawab. Sebelum kita jawab, kita urutkan terlebih dahulu. Dari yang terkecil ke yang besar. Yang kecilnya adalah 5. Kita ngurus sampai 5, 6, 7, 7, 7. Dan terbesarnya adalah 9. Setelah itu, kita akan tahu mana yang terbesar dan terkecil. Terbesarnya adalah 9. Terkecil adalah 5. Dan rumusnya adalah J sama dengan X max dikurangi X min. Menjadi 9 dikurangi dengan 5. Hasil akhirnya adalah 4. Kita lanjut. Jangkauan data kelompok. Kalau yang ini jangkauan data tunggal. Ini jangkauan data kelompok, rumusnya sama. J sama dengan X max dikurangi X min. Dengan J sama dengan jangkauan, X max sama dengan datum terbesar, sama dengan titik tengah kelas tertinggi. X min sama dengan datum terkecil atau sama dengan titik tengah kelas terendah. Contohnya, ada tabel distribusi frekuensi. Ini seperti ini. Ini namanya tabel distribusi frekuensi. Tinggi badan frekuensi. 41 sampai 45 frekuensinya 10, 46 sampai dengan 50 frekuensinya 20, 51 sampai 55 frekuensinya 28, 56 sampai 60 frekuensinya 42, 61 sampai 65 frekuensinya 24, 66 sampai dengan 70 frekuensinya 18, 71 sampai 75 frekuensinya 8. Pertanyaannya, tentukan jangkauan dari data tersebut, dari data ini. Kita akan jawab langsung. X max sama dengan nilai tengah kelas ke-7 atau kelas tertinggi. Ini ada kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti yang ini. Nilai tengahnya. Dengan menggunakan cara X max sama dengan setengah 71 ditambah 75. Dan hasil akhirnya adalah 73. Setelah itu, setelah X max kita ketahui, kita akan lanjut ke X min. X min sama dengan nilai tengah kelas pertama. Mana kelas pertama yang ini? Ini kelas pertama. Ini kelas ke-7, yang bawah ini kelas pertama. 41 sampai 45. Nah, cara mencarinya sama dengan setengah dikali 41 ditambah dengan 45. Hasil akhirnya adalah 43. Setelah itu, karena rumusnya J sama dengan X max dikurangi X min, maka X max-nya adalah 73, X min-nya adalah 43. Menjadi 73 dikurangi 43. Hasil akhirnya adalah 30. Ini untuk jangkauan data kelompok dan jangkauan data tunggal, rumusnya sudah ada dan soal contohnya pun sudah ada. Kita akan lanjut ke yang nomor 2 yaitu kuartil. Kuartil adalah nilai yang membagi sekumpulan data terurut menjadi 4 bagian yang sama. Kuartil dibedakan menjadi 3 kuartil, 3 yaitu kuartil pertama atau kuartil bawah, kuartil kedua dan kuartil ketiga. Kuartil atas. Nah, seperti ini. Kuartil pertama sama dengan Q1, kuartil kedua sama dengan Q2, kuartil ketiga sama dengan Q3. Contoh. Ada 4 soal. Contohnya, kita akan pertama dulu yang bagian A. Dalam menentukan kuartil kita untuk data tunggal kita akan lihat dulu datanya apakah genap atau ganjil. Nah, kita akan lihat yang bagian A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini data ganjil. Data ganjil, kalau data ganjil berarti kita akan menentukan Q2. Q2 itu berarti sama dengan median. Q2 itu berarti nilai tengah, nilai yang di tengah. Nah, karena data ganjil berarti ambil tengah-tengahnya. Ke sini 4, ke sini 3, ke kiri 3, ke kanan 3. Berarti yang 9 ini adalah Q2-nya. Setelah itu, setelah ketemu Q2, kita bisa menentukan Q1 dari mana? Dari angka sebelah kiri
dari angka 9 yang Q2 ini. Nah, ini adalah Q1-nya itu 3. Karena ada angka 3, 1, 2, 3. Ada 3 angka di situ. Setelah itu kita menentukan yang Q3 dari sebelah kanannya. Nah, ini. Jadi ini Q1, Q2, dan Q3. Dari tengah-tengah yang ini karena ganjil. Kita akan lihat yang bagian B. B dilihat dulu, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini data genap. Kalau data genap berarti ke sana 3, ke kiri 3, ke kanan 3. Berarti tengah-tengah ini. Nah ini nih, tengah-tengah inilah menjadi kita tentukan Q2-nya dulu lebih mudah. Q2. Kita akan lihat Q2-nya. Ya, seperti itu. Jadi kalau tengah-tengahnya berarti 9 ditambah 11 dibagi 2. Ini tengah-tengah ini 9 tambah dibagi 2. Dan Q2-nya menjadi 10. Setelah kita mau ketemu Q2, kita bisa menentukan Q3. Dari mana Q3-nya? Menghitung dari sini. 11-nya ikut, kali di tengah-tengah kan? Kalau bukan angka atau angka mutlak seperti itu tunggal. Tapi ini tengah-tengah 11-nya ikut. 11, 1, 2, 3. Berarti Q3-nya adalah yang 13. Q1-nya sama. Ini Q1-nya ke sini. Jadi seperti dari 9-nya ikut. Ini Q1-nya. Kita akan lihat yang bagian C. Nah, ini kita akan lihat dulu. Cek dulu apakah ganjil atau genap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini genap. Berarti genap bagi 2. Ke kiri 4, ke kanan 4. Berarti ada di sini nih. Untuk Q2-nya dulu. Kita akan nyari Q2 dulu. Nah, Q2 seperti ini. 8 tambah 9 bagi 2. Menjadi 8,5 untuk Q2-nya. Dan sedangkan dari sini Q1 ke kiri dari 8 itu 8 ikut. Karena ini tengah-tengah kan, ini ikut 1, 2, 3, 4. Ternyata tengah-tengah juga untuk Q1-nya. Nah, ini kita klik sini, ini Q1 5,5 dan Q3-nya adalah 12. Dari sini juga 1, 2, 3, 4. Ini menjadi karena ini genap, maka kita akan membagi 2. Ke kiri 4, ke kanan 4. Dan hasilnya kita akan lihat. Nah, seperti ini. 8 tambah 9 dibagi 2. Jadi 8,5. Tengah-tengah kan? Kita akan cari Q3. Q3 itu karena di tengah-tengah, 9-nya ikut. 1, 2, 3, 4. Karena juga genap juga. Berarti tengah-tengah ini untuk Q3-nya. Nah, gitu Q3-nya. 11 tambah 13 bagi 2. Q3-nya adalah 12. Sedangkan Q1-nya dari 8 ikut. 1, 2, 3, 4. Tengah-tengah ini antara 4 dan 7. Berarti 4 tambah 7 dibagi 2 menjadi 5,5. Itu untuk Q1, Q2, dan Q3 data tunggal. Di bagian D, silakan coba sendiri ya. Kita akan lanjut ke data kelompok. Rumus data kelompok untuk kuartil yaitu QI sama dengan TB ditambah P 1/4 NI dikurangi FK dibagi dengan F. Dengan QI adalah kuartil ke I yang ini. I-nya adalah 1, 2, 3, kuartil ke-1, kedua, atau ketiga. I-nya. TB itu tepi bawah kelas. P itu adalah panjang interval kelas. N banyak data, yang ini nih. P yang ini, TB yang ini. Dan FK, yang ini FK, frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Dan F, yang ini adalah frekuensi kelas kuartil. Ini kuartil ya, maaf. Kita akan lanjut ke contoh. Contoh, diketahui distribusi frekuensi seperti ini. Nilai 55 sampai 59 frekuensinya 6, 60 sampai 64 frekuensinya 8, 65 sampai 69 frekuensinya 16, 70 sampai dengan 74 frekuensinya 10, 75 sampai 79 frekuensinya 6, 80 sampai 84 frekuensinya 4. Tentukan Q1, Q2, Q3. Kita akan jawab.
Diketahui N sama dengan 50. N apa sih? Jumlah frekuensi. 6 tambah 8 tambah 16 tambah 10 tambah 6 tambah 4. Itulah jumlah frekuensi. N-nya. Nah, kita akan mencari Q1 dulu. Q1. Rumusnya sama. Yang ini. QI sama dengan TB ditambah P seperempat NI dikurangi FK dibagi F. Tapi kita akan mencari Q1 dulu sekarang. Q1 kita cari letaknya. Letak Q1 itu rumusnya adalah seperempat NI. Kita sudah tahu N-nya adalah 50, I-nya yang satu yang ini. Ini satu. Dan letaknya berarti ada di frekuensi 12,5. Di mana letaknya? Kita akan lihat dari sini. 12,5 itu berarti 6 tambah 8. Oh, ini 6 tambah 8 adalah 14. Berarti 12,5 itu ada di sini. Frekuensi ini. Nah, frekuensi ini. Kenapa? Karena ini 12,5. 6 tambah 8 kan 14. Setelah ketemu letaknya, baru kita tentukan TB-nya. Dari mana TB? Dari yang sebelah kiri nilai. Ini. Karena letaknya di sini, berarti nilainya adalah 60. Dengan rumus 60 dikurangi 0,5. Ini 0,5 dari rumus menjadi 59,5. P, interval kelas. Interval kelas itu dari 60 sampai 64. Kita hitung 60, 61, 62, 63, 64. Ada berapa? Ada 5 untuk P-nya. Dengan untuk seperempat NI, ini sudah ada di sini 12,5. Kita akan mencari yang rumus yang ini ya. FK itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Kelas kuartilnya adalah 8. Frekuensinya sebelumnya ada berapa? Ada 1, hanya 6 aja. Berarti FK-nya adalah 6. Frekuensi kelas kuartilnya adalah 8. Setelah ketemu ini, baru kita masuk ke dalam rumus yang TB ditambah P dikali dengan seperempat NI. Dengan cara, nah kita lihat. Q1, TB-nya adalah 99,5 ditambah 5 dikalikan dengan 12,5 dari seperempat NI dikurangi 6 dibagi dengan 8. 59,5 ditambah 5, 12,5 dikurangi 6 itu 6,5 dibagi dengan 8. Kita akan lanjut. Ini tidak bisa dijumlahkan ke sini ya. 59,5 ditambah 5 nggak bisa dijumlahkan. Operasikan dulu yang ini. Kita habiskan ini. Berarti ini 5 dikali dengan 6,5 menjadi 32,5 dibagi 8. Itu adalah 59,5 ditambah 4,08. Sorry, 4,06 untuk 32 dibagi 32,5 dibagi 8. Dan hasil akhirnya berarti Q1 itu adalah 63,56. Di tengah-tengah ini 63 berarti ini. 63,56. Oke, kita akan lanjut Q2. Kita Q1 sudah ada. N masih tetap 50 karena jumlah yang ini. Kita akan menentukan Q2. Letak Q2-nya di mana? Masih sama. Seperempat NI. Tapi ganti I-nya menjadi 2. Karena kita mencari Q2. Kalau tadi Q1, seperempatnya NI-nya kita Q1. Nah ini. Seperempat dikali 50 dikali 2. 1/4. 50 kali 2 menjadi 100, bagi 4 yaitu 25. 25 letaknya di frekuensi yang mana? Kita akan jumlahkan sekarang. 6 tambah 8, 14. 14 ditambah 16, berarti 30. Berarti frekuensi letak Q2 itu ada di kelas 65 sampai 69 dengan frekuensi 16. Kita akan lihat. Nah, seperti ini. Berarti letaknya di sini untuk Q2. Setelah ketemu letak, baru kita masukkan TB. TB-nya dari ini 65 dikurangi 0,5 menjadi 64,5. Dan panjang intervalnya sama, 5. Dari 65 sampai 69. 65, 64, 66, 67, 68, 69 itu 5. Sepat NI-nya itu adalah 25. Dari ini sudah ketemu dari letaknya, dari letak Q2. FK, nah FK karena letak Q2 frekuensinya 16, FK itu frekuensi kumulatif sebelum kelas media, sebelum kelas kuartil. Nah, kumulatifnya ada berapa? Sebelum kelas kuartil yang ini, karena sebelum kelas ini itu ada 2 frekuensinya. 6 dan 8 ini jumlahkan menjadi 14. F-nya adalah 16. Setelah ketemu ini semua, kita masukkan ke dalam rumus yang sudah ada. Q2 sama dengan 64,5 dari sini dari TB, ditambah 5 dari P, 25 dari seperempat NI,
dikurangi 14 dari jumlah kumulatif frekuensi 6 tambah 8 dan 16-nya dari frekuensi kelas kuartilnya. Berarti 64,5 ditambah 5, 25, kurangi 14 itu 11 per 16. 64,5 ditambah 5 kali 11 itu 55 per 16. 64,5 ditambah 3,48 menjadi 67,98. 67,98. Ini untuk Q2. Kita akan lanjut dengan Q3. N masih tetap 50. Letak N-nya ganti, berarti ini dikali 3. 150 bagi 4 menjadi 37,5. Ini 50 dulu kali 3 bagi 4, 37,5. Dan letaknya adalah di sini. Yang ini nih, 10. 6 tambah 8, 14 tambah 16 itu 30, 30 tambah 10, 70. Berarti karena 37 letaknya di sini. Ini untuk Q3. Dengan frekuensi 10 dengan kelasnya 70 sampai 71, 70 sampai 74. Berarti kalau sudah ketemu itu, kita akan masuk ke TB. TB-nya dari 70 dikurangi 0,5 menjadi 69,5. P-nya itu adalah 5. Masih tetap karena 70 sampai 74 itu 5. Spot tadi-nya adalah 37,5. FK-nya kumulatif dari kelas sebelum kelas kuartil. Frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Frekuensi kelas kuartil itu adalah Q3-nya itu adalah 10. Dan sebelum kelas Q3 itu ada 3 frekuensi. Ada 16, 8, dan 4. Jumlahkan semua menjadi 30. F-nya adalah 10. Yang ini nih. 10 yang frekuensi kelas kuartilnya. Kita lanjut. Q3 sama dengan 69,5 dari TB ditambah dengan 5. 37,5 dari seperempat NI dikurangi dengan 30 dari FK dan dibagi dengan 10 dari F menjadi 69,5 ditambah 5, 37,5 dikurangi 30 menjadi 7,5 dibagi dengan 10. Nah, 5 kita kalikan dengan 7,5 menjadi 37,5 dibagi dengan 10. Itu adalah 3,75. 69,5 ditambah dengan 3,75 menjadi 73,5 untuk Q2-nya. Nah, seperti itulah untuk mencari letak Q1, Q2, dan Q3 dan cara mencarinya dengan rumus yang sudah diberikan. Kita akan lanjutkan dengan, karena di kuartil itu ada lagi namanya jangkauan antar kuartil, simpangan kuartil, rataan kuartil, dan rataan 3 kuartil. Di mana ini rumusnya beda-beda. Jangkauan antar kuartil itu samanya dengan hamparan. Jangkauan kuartil atau hamparan merupakan selisih kuartil bawah dan kuartil atas. Hamparan dirumuskan dengan H sama dengan Q3 dikurangi Q1. Sedangkan untuk simpangan kuartil itu adalah jangkauan atau semi kuartil merupakan setengah dari hamparan. Simpangan kuartil dengan notasi Q-D dirumuskan Q-D sama dengan setengah hamparan. Sama dengan setengah Q3 dikurangi Q1. Ini ada dalam kurung ya. Sedangkan untuk rataan kuartil itu adalah merupakan setengah dari jumlah kuartil pertama dan kuartil ketiga. Rataan kuartil RK setengah dikali dengan kuartil ketiga ditambah kuartil pertama. Sedangkan untuk rataan 3 kuartil, RT seperempat dikali dengan Q1 ditambah dengan 2 Q2 ditambah dengan Q3. Ini untuk rumusnya. Kita langsung ke contoh. Contoh, diketahui data 55666677777788889910. Tentukan hamparan, simpangan kuartil, rataan kuartil, dan rataan 3 kuartil. Kita akan lihat dulu N-nya ada berapa di sini. N-nya ternyata ada 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ini 19. Kita lihat Q2 dulu. Kita akan cari Q2 dulu. Karena hamparan itu harus cari Q2 dulu. Nah, Q2-nya adalah 7.
ini untuk Q1 itu 6 dan Q3-nya adalah 8. Setelah ketemu ini, baru kita bisa menentukan hamparan dan yang lainnya. Q1 sama dengan 6, Q2 sama dengan 7, Q3 sama dengan 8. Jadi, baik data tunggal maupun data kelompok, kalau ada pertanyaan hamparan, simpangan kuartil, rataan kuartil, atau rataan 3 kuartil, berarti kalian harus mencari Q1, Q2, Q3 dahulu sebelum bisa mengerjakan itu semua. Kalau sudah ketemu Q1, Q2, Q3, baru kita masuk ke hamparan atau rataan hamparan atau simpangan kuartil, di mana rumusnya Q3 dikurangi Q1. Q3-nya adalah 8, Q1-nya adalah 6, menjadi 2. Q-D, simpangan kuartil, itu setengah hamparan. Setengah hamparan berarti setengah dikali 2, karena hamparan sudah ada 2, berarti 1 untuk Q-D-nya. Rataan kuartil itu setengah dikali dengan Q1 ditambah Q2. Nah, berarti setengah, Q1-nya adalah 6, Q3-nya adalah 8. Maaf, Q1 ditambah Q3. Q3-nya adalah 8. Menjadi 6 tambah 8 itu adalah 14, dibagi dengan 2, sama dengan 7. RT, simpangan rataan 3 kuartil. RK itu rataan kuartil ya. Ini simpangan kuartil Q-D. RT rataan 3 kuartil sama dengan 1/4. Q1 ditambah 2, Q2 ditambah Q3. Berarti 1/4. Q1-nya 6, Q2-nya adalah 7 dikali dengan 2 ditambah dengan 8. Menjadi 1/4 dikali dengan 28. 2 dikali 4, 2 kali 7, 14. 14 tambah 6 itu 20. 20 tambah 8 itu adalah 28. Dan untuk RT-nya berarti adalah sama dengan 7. Karena 28 dibagi 4 itu adalah 7. Oke, itulah materi tentang jangkauan dan kuartil. Nanti kita akan lanjut di materi-materi berikutnya yang tadi ada simpangan rata-rata dan juga ada ragam dan varian. Terima kasih. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.